kalau dikhususkan kedua aplikasi ini, alasan kedua aplikasi tersebut disebut ilegal tuh gimana tuh Pak Tongam? Ya, perlu kami luruskan bahwa yang menyatakan aplikasi VTube dan TikTok Cash ilegal bukan OJK, tapi Satgas Waspada Investasi. OJK sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. VTube dan TikTok Cash ini bukan jasa keuangan, sehingga bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu, penanganan kedua entitas ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Demikian supaya kita paham bersama bahwa tidak ada kaitannya dengan OJK. Walaupun saat ini OJK sebagai ketua Satgas Waspada Investasi. Kedua, aplikasi ini, VTube dan TikTok Cash ini diduga merupakan kegiatan money game. Kalau kita lihat feature VTube atau VTube ini, kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi. Dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang dulu diserahkan 1 poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu. Sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan VP yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli view point. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak view point yang diperoleh. Tetapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa view point sesuai dengan tingkatan bintang. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member, dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum harusnya memang VTube ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan view point kepada VTube. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel, contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar view point kepada VTube, sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan view point. Nah, ini juga ada mekanismenya. Mereka ini ada bintang 1 sampai bintang 6 untuk melakukan misi harian yang dikatakan 40 kali misi harian dan bisa diperpanjang. Contohnya di bintang 1 itu saya secara gratis bisa mendapatkan 14 VP, dan 10 VP-nya saya harus merupakan biaya ke VTube. Sampai ada bintang 6 mencapai 10.000 VP. Tetapi apa yang terjadi, semakin tinggi bintang saya, semakin income saya per hari semakin besar. Contohnya pada bintang 1 saya per hari itu income saya hanya 0,3 VP, mungkin sekitar 3.000-4.000 rupiah ya. Tetapi pada saat saya bintang 1, VP saya akan mencapai 337,5 VP, bisa kita kalikan dengan 14.000. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ada biayanya. Biaya inilah yang diduga merupakan kegiatan menghimpun dana, walaupun bukan uang di store, tapi VP. VP ini kan dibeli juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga mereka ini membangun tim viewer, mencapai peringkat-peringkat dari bronze sampai diamond, dan atas dasar peringkat-peringkat ini mereka mendapatkan VP yang lebih tinggi jika mencapai total viewer yang lebih besar. Contohnya kalau viewernya 20 orang bisa 0,15 view per hari. Tetapi kalau contohnya viewernya sampai 100.000 per orang, itu bisa mendapatkan lebih kurang 275 view per hari. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang kegiatan dengan get member. Itu itu. Kemudian mengenai TikTok Cash. TikTok Cash ini model bisnisnya adalah memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian. Follow akun, like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan ke akun TikTok Cash member. Untuk masuk TikTok Cash, member harus ikut keanggotaan. Ada anggota magang yang gratis memang, tetapi hanya mendapatkan 20.000 rupiah per tahun. Dan ini memang tidak diminati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan. Jadi ada di sini tingkat keanggotaan. Semakin tinggi tingkat keanggotaan, semakin mahal harga paket dan semakin banyak pula bonus yang didapat. Contohnya tadi, tingkat keanggotaan yang gratis itu tingkat keanggotaan magang namanya.
Jadi jumlah tugas hariannya hanya 2 dan 1 tahun hanya dapat komisi 20.000. Tetapi karena memang masyarakat kita ingin mendapatkan komisi yang lebih besar, ada beberapa jenjang keanggotaan, ada magang, pekerja sementara, karyawan, pemimpin grup, pengawas. Nah, contohnya pengawas. Pengawas harga paket keanggotaan di pengawas ini Rp4.999.000. Jumlah tugas hariannya nonton atau klik 55 klik tugas per hari, dan sangat menakjubkan dalam setahun dengan modal sekitar 5 juta ini bisa mendapatkan komisi 120 juta per tahun. Nah, ini dari mana? Tentunya ini didapat dari peserta yang datang belakangan tentunya. Jadi tidak ada barang atau jasa yang dijual, tapi cukup nonton-nonton saja dengan merekrut orang. Nah, ini akan kita dapat. Nah, ini sangat parah menurut saya. Kemudian juga TikTok Cash ini memberikan komisi referral, komisi tambahan hingga 3 downline berdasarkan presentasi tertentu. Jadi ada perekrutan dengan menggunakan kode referralnya. Kemudian juga ada syarat minimum saldo mengendap di TikTok Cash, minimum sebesar 300.000. Bisa kita bayangkan, klaim dari TikTok Cash kan sudah mencapai 500.000 anggotanya. Kalau dana tertahan itu 300.000, berarti 150 miliar jumlah uang yang mengendap terus-menerus di TikTok Cash. Nah, ini kan sangat menguntungkan TikTok Cash. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang diduga adalah kegiatan penipuan. Jadi TikTok Cash ini di mana member membeli keanggotaan untuk menawarkan keuntungan yang sangat besar, tidak ada barang atau jasa yang dijual. Jadi masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan supaya semakin banyak komisi-komisi, dan juga melakukan sistem referral yang pada dasarnya ini adalah kegiatan gali lubang tutup lubang, di mana nanti suatu saat pada saat member baru tidak ada, ini cepat atau lambat akan kolaps juga. Oke, siap Pak. Wah, ini Pak Tongam informasinya jelas banget nih Pak. Aku dari tadi benar-benar merhatiin, dan ini banyak banget para penonton kita, warganet yang sedang menonton pasti juga tercerahkan nih dengan informasi yang Pak Tongam berikan. Tapi Pak Tongam, aku mau tanya juga nih Pak. Kalau dari sudut pandangnya Pak Tongam, dari sudut pandangnya Satgas Waspada Investasi dan juga teman-teman OJK, sebenarnya kenapa sih Pak masyarakat kita itu masih banyak yang mempercayai aplikasi tersebut Pak? Iya, ada beberapa penyebab. Paling tidak kami lihat ada 4 penyebab sehingga masyarakat kita banyak mempercayai aplikasi-aplikasi seperti ini. Yang pertama adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat kita perlu kita didik, edukasi untuk mengenal produk-produk keuangan, produk-produk investasi secara baik, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang bisa diikuti, mana penipuan, mana yang benar. Jadi tingkat literasi masyarakat yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat. Mudah dapat uang tanpa kerja, duduk-duduk saja bisa dapat uang. Bahkan ada yang menawarkan tidur saja digaji. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi adanya perilaku sebagian masyarakat kita yang memang sangat mudah mendapatkan imbal hasil tinggi tanpa bekerja. Jadi contohnya hanya top up sedikit, dapat Fortuner, dapat mobil, dapat rumah. Jadi seperti ini, kita beli keanggotaan 5 juta, setahun dapat 120 juta. Bahkan nanti ada yang beli 10 keanggotaan untuk mendapatkan 1,2 miliar. Nah, ini lebih banyak dari pekerja menteri mungkin kan, jadi itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah memang ada kesulitan ekonomi di beberapa masyarakat kita. Jadi mereka itu lebih cenderung kalau ada uangnya dinanamkan secara cepat tanpa melihat risikonya. Jadi tanpa kerja dapat uang. Dan yang paling mengerikan juga, udah kesulitan ekonomi, mereka ada yang minjam juga untuk masuk ke investasi legal ini. Nah, ini yang sangat miris kita. Jadi karena dilihat tingkat pengembaliannya sangat tinggi, mereka minjam. Contohnya, mereka itu masuk ke pengawas dengan 5 juta, pinjam dari orang lain dengan bunga contohnya 5% per bulan, dia akan mendapat 120 juta setahun. Dia hitung-hitung, wah ini masih untung besar. Nah, sudah nggak punya uang, minjam lagi, dan akhirnya ketipu. Ini sangat-sangat parah. Jadi untuk itu perlu sadar masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pendapat ahli bahwa investasi itu dilakukan karena memang ada uang kita yang lebih, bukan minjam kan gitu. Ya, betul Pak. Minjam untuk investasi. Jadi jangan kita minjam untuk membeli sesuatu yang memang berisiko yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, adanya testimoni dari peserta. Ini yang paling mengerikan juga. Para peserta-peserta yang datang duluan ini
ini memberi testimoni bahwa saya dibayar. Karena apa? Karena dia punya kepentingan untuk banyak peserta yang datang belakangan. Ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Jadi ada testimoni, bahkan juga ada menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, selebritis. Ini perlu kita hindari. Jadi karena dilihat orang lain sudah dapat uang, contohnya ada yang dapat 1 juta sehari, ya saya tertarik dong. Wah, luar biasa, tanpa kerja. Atau di garasinya sudah ada Fortuner gitu. Wah, dari mana? Dari entitas ini ya ini. Jadi mudah terpengaruh terhadap testimoni yang justru itu semua sebenarnya orang-orang yang testimoni itu adalah yang menginginkan orang lain untuk terjebak juga sebenarnya. Kalau bisa kita katakan, kalau dia adalah orang Medan itu biasanya itu yang ngajak orang itu bukan mau memberikan keuntungan, bukan kita ajak untuk dapat untung ya. Harusnya nggak gitu. Bahasanya itu di Medan itu, Bang, kutipu kau ya katanya. Oke, silakan tipu saya, gitu kan? Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain supaya kau juga dapat uang. Oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi level ini bukan multi level marketing, tapi multi level tipu menipu sebenarnya. Nah itu, jadi ini. Ya, siapa? Jadi sebenarnya ada perbedaan antara multi level marketing yang memang beneran ada produknya dan jelas konsep bisnisnya, tapi kalau yang model kayak gini, yang money game ini yang berbahaya dan merugikan seperti itu ya Pak ya? Jadi memang ada multi level, memang ada model bisnis multi level, tapi itu multi level yang memang beneran ada produknya, tapi ada juga yang seperti ini yang money game yang merugikan, seperti itu ya Pak ya? Ya, ini bukan multi level, ini multi tipu menipu ini. Siap. Nah, Pak Tongam nih Pak, satu lagi sebelum saya ke Pak Anton Pak. Tadi kan udah ngomongin soal merugikan nih Pak. Nah, masalahnya ini banyak banget yang kemarin sempat tanya ke aku nih Pak Tongam. Kalau misalkan ada orang nih masyarakat yang udah terlanjur daftar nih Pak Tongam. Nah, terus gimana? Apakah ada kompensasi kerugian gitu kata mereka Pak? Gimana tuh Pak? Iya, pelaku harus bertanggung jawab. Apabila ada masyarakat yang dirugikan agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Karena itulah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa melihat apakah ada uangnya atau enggak. Tapi memang selama ini dalam pengalaman kita, investasi legal ini yang masuk proses hukum tidak pernah ada kembali uangnya 100%. Pengalaman di Pandawa Depok, CSI Cirebon, Green for Freedom, itu nggak ada uangnya kembali. Oleh karena itu memang kewaspadaan yang pertama. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa pemerintah tidak menanggung kerugian akibat investasi legal. Tidak ada dasar hukumnya. Yang satu-satunya cara ya memang itu tadi. Tolong nanti rekan-rekan yang dirugikan, kami sangat mendorong sebenarnya untuk proses hukum supaya ada efek jerah. Karena bagaimanapun juga ini perlu kita hentikan sehingga mereka bisa bekerja atau melakukan kegiatan usaha secara legal. Itu tujuan kita. Betul, baik. Siap, terima kasih Pak Tongam. Aku ke Pak Anton dulu nih Pak Tongam. Pak Anton, tadi kan kita udah sempat ngomongin soal alur proses pemblokiran konten internet. Konten yang ada di internet Pak. Berlandaskan undang-undang dan lain sebagainya, alurnya termasuk ada tim AIS. Nah, ngomongin soal TikTok Cash dan VTube yang dari tadi kita udah ngobrolin juga dengan Pak Tongam, itu kalau dua aplikasi ini, gimana sih Pak mekanismenya pemblokiran VTube dan TikTok Cash ini Pak Anton? Pada dasarnya sama saja ya. Jadi antara untuk pemblokiran konten atau menutup website atau menutup aplikasi. Cuma khusus aplikasi kami tentu berkoordinasi dengan si penyedianya kan. Aplikasi itu kan seringkali dapat diunduh ya dari Play Store, dari seperti itulah. Jadi kita menyampaikan permintaan kepada mereka untuk men-take down itu aplikasi-aplikasi itu. Tentu tadi berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi. Nah, di sini sebetulnya bisa saya sampaikan bahwa kami yang sebagaimana disebutkan Pak Tongam tadi bahwa di Satgas Waspada Investasi kami bersama-sama penanggung jawab aplikasi dengan forum Satgas Waspada Investasi ini yang beranggotakan kurang lebih 13 kementerian lembaga yang berbagai otoritasnya itu membahas secara mendalam. Jadi tidak ujuk-ujuk kami Satgas Waspada Investasi itu untuk merekomendasikan. Jadi dipelajari dulu, misalnya dari proses bisnisnya, perizinan dan sebagainya seperti dijelaskan tadi oleh Pak Tongam. Jadi pada dasarnya pemblokirnya hampir sama, cuma khusus untuk aplikasi kami mintakan kepada si Google. Demikian Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Anton.
Nah, Pak, tapi selain memblokir aplikasi nih, Pak, memblokir aplikasi tersebut, dari Kementerian Kominfo sendiri itu memblokir media sosialnya kedua aplikasi tersebut nggak, Pak? Media sosial, VTube dan maksudnya, TikTokers ini? kalau saya pikir TikTokers dengan TikTok kan tidak ada hubungan. Kan mereka berdua itu, TikTokers dan VTube ini punya media sosial juga nih, Pak. Misalkan di Instagram mereka ada akunnya gitu. Itu dari Kominfo juga memblokir juga atau gimana, Pak? Sepertinya belum sampai ke situ ya. Tetapi begini, terkait dengan VTube ini ada beberapa aplikasi kami blokir. Ada domain masuk kami, domain ada tanggal 15 April 2020 kami telah lakukan blokir terhadap 3 domainnya, ada apps garis datar vtube.com, ada vtubeapps.id, ada businessvtube.com. Nah, kemudian sehari berikutnya kami blokir lagi, ada 2, vtube.apps, kemudian ftech.id. Nah, 15 Juni kami lakukan lagi pemblokiran terhadap business.bitrix24.site. Nah, kemudian 15 Februari ini yang terakhir kami lakukan pemblokiran terhadap 5 domain yang terkait dengan VTube. Nah, yang TikToknya juga demikian. Jadi kami lakukan pemblokirannya 10 Februari. Cash.com, kemudian tanggal 11 Februari keesokan harinya ya ada garis datar tiktok.com, kemudian tiktok garis datar cash.com, itu kami blokir semua. Siap. Pak Anton, aku sempat lihat nih Pak Anton di beberapa berita bahwa per tanggal 23 Februari kemarin itu hari Selasa ya, itu ada aplikasi VTube nggak tersedia di Play Store. Ini juga dari tindakan dari Kominfo atau enggak, Pak Anton? Ya, tentunya itu setelah kami koordinasi intensif dengan si Google langsung di take down karena sudah ada. Jadi begini, kami juga menyampaikan surat permohonan take down itu atau blokir kepada si platform besarnya itu kepada Google tentunya berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi tadi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, misalnya Kominfo langsung sampaikan tidak akan ditanggapi. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak Anton untuk penjelasannya. Jadi kita langsung masuk juga ke Pak Tongam dulu nih, karena kemarin nih Pak Tongam, kemarin sempat ada pemberitaan bahwa VTube itu sedang mengajukan atau melakukan pengurusan izin. Nah, sementara tadi disebutkan kan sama Pak Tongam, VTube menggunakan skema referral yang sebenarnya nggak boleh digunakan untuk penawaran jasa. Kayak apa ya? Sebenarnya isu-isu itu gimana sih Pak? Terkait katanya lagi ngurus izin ke SWI atau ke OJK itu Pak Tongam? Iya, bagi kami setiap kegiatan usaha di Indonesia tentunya harus legal dan mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kegiatan usaha yang merupakan inovasi keuangan digital dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan juga perlindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kita mengatakan bahwa setiap usaha di Indonesia harus ada izin. Nah, mengenai VTube itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan VTube. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada 5 sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member get member referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan. Dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia. Dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari VTube, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan $3 lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini. Mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Waspada Investasi mengenai 2 hal ini. Dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa direalisasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Oke, siap. Pak Tongam, sempat dengar kabar nggak Pak? Ada aplikasi baru juga yang mungkin serupa, itu namanya Snack Video sama Kompas. Tanggapannya gimana Pak?
Iya, snack video dan Kompas ini masih kita teliti dan pelajari lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan snack video dan Kompas ini. Namun demikian perlu kami sampaikan masyarakat supaya tetap waspada apabila ada kegiatan-kegiatan yang disuruh membayar uang atau poin untuk tidak melakukan pembayaran kegiatan-kegiatan ini. Dan juga kalau ada skema referral juga masyarakat tidak ikut. Tetapi sejauh ini snack video masih kita lakukan penelitian karena berdasarkan analisa sementara kami memang tidak ada pengumpulan dana di sana, tapi kita masih dalami. Mengenai Kompas juga seperti itu masih kita dalami, walaupun memang dalam beberapa penawarannya kita bisa temukan adanya pembelian paket-paket di sana, tapi kita masih dalami dua-dua ini. Siap, jadi dua-duanya yang si Snack Video dan Kompas masih dicoba teliti dan didalami dulu dari teman-teman Pak Tongam di Satgas Waspada Investasi ya Pak ya? Benar, Baik. benar. Baik, terima kasih. Pak, ya jangan panggil Pak dong, aduh, jadi kayak berasa tua banget ini Pak. Masih seusia anak Bapak ini Pak saya Pak. Oh iya? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Tongam. Pak Anton, kan kita tadi udah disebutin sama Pak Anton terkait pemblokiran nih Pak. Tapi Pak, aku mau tanya Pak Anton, kalau misalkan ada masyarakat nih Pak, menemukan aplikasi yang kayaknya terindikasi scamming atau mungkin ya merugikan kayak VTube atau TikTok Cash ini. Nah, kanal-kanal atau jalur yang bisa ditempuh sama masyarakat buat pengaduan terkait hal-hal seperti ini kemana nih Pak Anton? Ya, terima kasih Mas. Saya pikir tadi sampaikan Pak Tongam sebelumnya ya. Jadi dari aplikasinya sendiri sebetulnya tidak langsung serta-merta dapat kita kenali ini penipuan atau tidak. Harus kita lihat bisnis proses, kata bisnis plan-nya, kata Pak Tongam tadi. Itu harus yang didalami. Nah, kalau kita curiga ya, ini ilegal, sah atau tidak berizin, pastikan dia terdaftar atau tidak pada otoritasnya. Bila tidak memiliki izin dari otoritas, ya masyarakat sebaiknya jangan menggunakan, jangan ikut. Dan kami sangat senang, ya kami mendorong masyarakat untuk melaporkannya ke otoritas atau kepada kami. Dapat juga kepada kami melalui aduankonten.id. Ada aduan konten @mail.kominfo.go.id. Nah, ini mungkin yang lebih mudah. Nanti bisa dilaporkan melalui kanal WA 0811 922 4545. Saya ulangi 011 922 4545. Bisa juga melalui aduan Twitter, aduan konten, @aduankonten. Bisa juga ke lapor atau aplikasi Clue atau ke website Kominfo bila perlu. Demikian. Aduankonten.id ya Pak ya? Ya. Ya, sama 08 di WhatsApp 08 11 922 4545 ya Pak Anton? Benar, tepat. Ya, siap. Nih, Sobatkom dan juga netizen warganet nih aku naikin ya. Ini nomornya di 08 11 922 4545 dan juga di situs aduankonten.id. Nah ini Sobatkom, teman-teman semuanya kalau misalkan menemukan ada indikasi aplikasi yang scamming atau mungkin berbahaya atau merugikan, bisa laporkan ke sana, nanti dari teman-teman bisa mengadu ke Kominfo ya Pak Anton ya. Ya. Nah sebelum lanjut lagi, jangan lupa subscribe. Aduh, saya belibet banget, minum dulu abis ini kayaknya. Jangan lupa buat subscribe, share, like, dan komen YouTube-nya Kominfo TV sekarang juga. Baru aku lanjutin, aku minum dulu. Pak Anton, Pak Tongam sambil minum boleh loh Pak. Kalau mau ngopi-ngopi boleh. Tapi bikin sendiri ya Pak, saya nggak bisa nyampe nih Pak, jauh soalnya kita. Snacknya bisa di-download Pak. Snacknya bisa di-download ya Pak ya. Biasanya kan di pojokan Pak snacknya Pak. Siap. Jadi Sobatkom yang mau tanya juga bisa nama spasi pertanyaan di kolom komentar. Nama spasi pertanyaan di kolom komentar. Nah, Pak Anton, tadi kan aduan konten itu Pak dan nomor WhatsApp-nya. Kalau misalkan boleh Pak di-share ke kita kalau untuk SOP yang dilakukan oleh tim aduankonten.id ini dalam menerima aduan konten sampai dengan aduan tersebut terselesaikan tuh gimana sih Pak? Maksudnya lamanya gitu. Prosesnya, jadi kan misalkan aku nemuin di aplikasi, wah ini kayaknya mencurigakan nih, aku lapor ke aduan konten. Terus tadi dari tim aduan konten berarti langsung lihat
apa kayak tadi seperti yang Pak Tongam sebutkan ya Pak ya, bisnis modelnya seperti apa dan lain sebagainya. Sampai Ya. aduan tersebut misalkan harus diblokir kayak gitu Pak. Ya, untuk aduan konten yang di WA itu memang karena banyaknya aduan yang diterima itu memang dia akan antri sekali. Ya, sebetulnya kalau mau untuk ada hal-hal yang perlu cepat ditanggapi mungkin bisa langsung ke WA nomor handphone saya, ke WA saja juga bisa 081282877708. Oke Pak, gak apa-apa Pak, jangan Pak, ini banyak banget loh Pak, nanti malah banyak yang nyerbu ke Bapak loh Pak. Atau kalau nomor tadi aja, ya? Ya, kalau yang perlu cepat ditanggapi seperti itu. Oh gitu, baik Pak. Harus cepat kepada tanggapan masyarakat nanti karena pemerintah nanti malah ya itu harus cepat kan menanggapi Betul. dari masyarakat. Betul, baik Pak. Baik, itu Sobatkom tadi bisa langsung ke sana ya Sobatkom, ke Pak Anton ya Pak ya? Ya, Ya, baik, siap. Jadi itu dia Sobatkom, sekali lagi aku sampaikan buat nanti kalau misalkan kalian bisa langsung ke aduankonten.id nomor yang tadi atau juga langsung ke Pak Anton. Baik, selanjutnya Pak Tongam, sebenarnya masyarakat itu bisa nggak sih Pak Tongam mengidentifikasi mana aplikasi aplikasi keuangan ya terutama yang ilegal dan mana yang tidak Pak? Identifikasi dari mana nih Pak Tongam? Iya, sebenarnya bisa dicari di berbagai sumber. Yang pertama bisa dicek di web sikapiuangmu.ojk.go.id untuk mengetahui daftar entitas investasi legal yang sudah ditangani Satgas Waspada Investasi. Dan juga pada siaran pers Satgas Waspada Investasi yang secara rutin dilakukan bisa dicek di website ojk.go.id. Jadi informasinya ada di sana. Di samping itu juga bisa dilihat di masing-masing kementerian. Contohnya kalau ada perdagangan berjangka komoditi bisa dilihat di website Bapepti. Kemudian juga mengenai kegiatan perdagangan bisa dilihat di website yang terkait. Juga terkait dengan koperasi bisa dilihat di website masing-masing lembaga. Jadi yang pasti kita ingin melihat kalau kita lihat ada suatu perdagangan, kita bisa cek di Dinas Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. Kalau dia koperasi kita bisa cek. Jadi apa yang perlu kami sampaikan di situ adalah kita diminta untuk memberikan waktulah sedikit untuk mengecek apakah benar-benar kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang legal. Dan juga kita bisa mendapatkan informasi dari masyarakat. Kami sangat mengharapkan informasi apabila ada penawaran-penawaran aplikasi ilegal melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id atau juga bisa ke kontak center OJK 157. Itu Pak. Call center OJK di 57. 157 ya, siap. Tuh Sobatkom dan juga netizen bisa ke sana. Jadi seperti yang tadi Pak Tongam infokan, kita sempatkan sedikit dulu waktu ya Pak ya, jangan langsung terburu-buru ya Pak ya, untuk memastikan aplikasi atau situs atau mungkin model usaha ini, model bisnis ini tuh terdaftarkah, amankah, dan lain sebagainya. Bisa juga tanya ke call centernya OJK dari 157, betul Pak? Iya benar Pak. Ya, siap, mantap. Pak Tongam, lalu kalau misalkan apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak? Kalau misalkan terlanjur menjadi korban investasi bodong, harus lapor polisi, betul ya Pak ya? Iya, memang ini. Paralel kalau ada lain nggak Pak, selain ke kantor polisi Pak? Ya selain kantor polisi memang tentunya kita perlu menarik uang kita segera dari investasi legal ini. Jadi memang yang utama adalah kita segera menarik uang dari investasi legal ini. Apabila sudah kita ketahui bahwa itu ilegal, jangan jadi malah ada juga masyarakat sudah tahu bodong, nambah-nambah lagi supaya dapat penghasilan yang besar. Nah, yang menjadi kendala sebenarnya yang di investasi bodong ini termasuk korban, biasanya masyarakat kita itu kalau masih dapat keuntungan dia diam saja, diam. Kalau sudah dia dirugikan, mana nih pemerintah ini? Gitu. Jadi ya itulah pada saat uangnya mengalir, keuntungan mengalir, kita nggak diajak-ajak makan. Iya betul Pak. Ya rugi ya, kita kena getahnya. Itu yang dialami oleh Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan supaya secara dini masyarakat, peran serta masyarakat kita harapkan melaporkan segera sebelum ada korban. Demikian Pak. Siap Pak. Tapi kalau saya sama Pak Anton nanti diajak makan-makan di rumah Pak Tongam nggak Pak nanti malam? Oh iya silakan Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Siapa tahu ada kue-kue atau durian ucok Pak ada di rumah, boleh lah, saya suka itu Pak. Bapak rupanya di Medan? Wah enggak, bukan, saya di Jakarta Pak. Iya, saya juga di Jakarta. Iya, tapi nanti kalau kita ke Medan boleh lah Pak ke sana Pak. Boleh Pak. Siap. Nah Pak Tongam
Tongam, masih Pak Tongam nih Pak. Kalau dari OJK, terutama di Satgas Waspada Investasi ini, itu sebenarnya udah melakukan literasi belum sih Pak ke masyarakat terkait investasi bodong? Dan apa aja sih Pak literasi yang udah dilakuin sama SWI ataupun juga OJK nih Pak ke masyarakat? Iya, tentu OJK dan Satgas Waspada Investasi dalam rangka perlindungan masyarakat secara berkesinambungan melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena memang yang utama kita lihat di sini adalah agar masyarakat kita tidak menjadi korban atau merupakan supaya masyarakat kita tahu mengenai produk keuangan. Hal yang kita lakukan adalah literasi, termasuk edukasi kepada masyarakat kita. Kalau kita lihat saat ini kita melakukan kegiatan literasi atau edukasi dengan kondisi COVID ini ya banyak secara virtual. Kami melakukan seminar, kemudian edukasi sosialisasi melalui virtual, dan kami harapkan ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi. Oleh karena itu kami juga mengharapkan ini peran serta masyarakat juga sebenarnya. Karena apa? Karena penawaran investasi legal ini ibarat supply demand sebenarnya. Supply-nya itu ada karena demand-nya nggak ada. Jadi kalau umpamanya supply ini ibarat mereka menjaring jala untuk menangkap ikan. Jadi investasi legal ini pelakunya ini menjaring kalau ada satu yang tertangkap, ini orang yang tertangkap ini menjadi tenaga pemasar yang sangat potensial bagi dia. Oleh karena itu kita harapkan memang ini dari demand-nya ini masyarakatnya kita pengaruhi. Jadi supply-nya mungkin sulit dengan kemajuan teknologi informasi. Saat ini kita bisa menerima penawaran melalui medsos, melalui aplikasi, tapi demand-nya masyarakatnya yang kita respon. Jadi kami yakin semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, ini para pelaku ini akan semakin sempit ruang geraknya. Kemudian juga pada saat sebelum COVID memang kami melakukan warung waspada investasi. Jadi kami menampung keluhan-keluhan masyarakat secara langsung, membuka warung waspada investasi, namun dengan kondisi COVID ini memang tidak dimungkinkan lagi. Dan ini sangat potensial menurut kami karena kita bisa melihat bagaimana permasalahan di masyarakat. Dan ini akan kita lanjutkan terus, literasi, edukasi ke masyarakat di masa pandemi ini. Karena walaupun masa pandemi ini para pelaku ini semakin giat sebenarnya, udah tahu masyarakatnya udah nggak punya uang, semakin dikuras juga. Ini yang perlu kita didik masyarakat kita agar tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan ilegal. Siap Pak Tongam, betul sekali karena ya sekalipun dari OJK ataupun Satgas Waspada Investasi udah melakukan literasi ke berbagai kalangan masyarakat, tapi kalau mereka yang sudah mendapatkan informasi itu tidak membantu juga ya pasti akan kurang. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu sebenarnya investasi bodong tuh kayak gimana dan lain sebagainya, ayo sama-sama kita sebarin ke teman, saudara, bapak, ibu, kakek, nenek, dan keluarga terdekat kita gitu Pak Tongam ya. Jadi bantu juga buat mengamankan lingkungan terkecil kita juga ya Pak ya. Benar Pak. Ya, nah Pak Tongam, tadi kan Pak Tongam sebutkan bahwa SWI atau Satgas Waspada Investasi ya Pak ya. Nah itu ternyata terdiri dari 11 kementerian lembaga, benar nggak Pak? Ada 13 kementerian lembaga Pak di sana. Oh 13 ya? Yang pertama OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM, dan PPATK. Ada 13 kementerian lembaga di sana yang saling membahu-membahu melindungi masyarakat. Nah, itu Pak, 13 kementerian lembaga itu Pak, itu buat memberantas aplikasi-aplikasi bodong ataupun yang belum memiliki izin dari OJK itu gimana Pak? Karena kan ada 13 tuh Pak, sampai ke Kejaksaan dan Polri juga ada ya Pak di sana ya? Kami melakukan langkah utama di dua tindakan. Yang penting, yang pertama adalah tindakan preventif. Kami melakukan monitoring mengenai penawaran-penawaran investasi legal, kemudian kami panggil, kami hentikan, kami umumkan ke masyarakat, kemudian kami minta blokir melalui Kominfo, kami sampaikan laporan informasi ke Baris Krim Polri. Jadi kegiatan-kegiatan yang pemantauan ini ya, yang penanganan maksud saya, yang represif. Jadi yang represif tadi kami melakukan penanganan mulai dari pengumuman, pemblokiran, dan laporan informasi kepada kepolisian. Kemudian di tindakan preventif, itu tadi, kita melakukan koordinasi dengan anggota masyarakat, Satgas, melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan tatap muka pada saat dulu ya, saat ini juga memang masih dilakukan apabila ada pengaduan-pengaduan masyarakat, dan kita memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mengenali investasi legal dan bagaimana mengenali investasi-investasi yang bisa diikuti oleh masyarakat.
Siap Pak. Berarti dari SWI atau Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian lembaga ini, dari awal preventif sampai ke pemberantasan itu komplit sebenarnya langkah-langkahnya, karena memang terdiri dari banyak kementerian dan lembaga itu. Semoga kedepannya Satgas Waspada Investasi ini bisa terus memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait investasi-investasi yang mungkin merugikan atau bodong ya Pak Tongam. Baik, Iya, Pak. Pak Tongam dan juga Pak Anton, pertanyaan yang sama nih Pak untuk Pak Tongam dan juga Pak Anton. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat nih Pak buat biar bisa terhindar dari investasi ilegal? Boleh dari Pak Anton dulu, silakan Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, saya menghimbau supaya jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran investasi yang tanpa ada upaya tertentu dapat keuntungan besar. Itu sudah patut dicurigai, itu tidak benar atau ilegal. Jadi jangan langsung, ibarat kalau di media sosial itu untuk konten-konten yang dilarang oleh pemerintah itu cek dulu. Jadi cek dulu itu. Siap, terima kasih Pak Anton. Pertanyaan yang sama untuk Pak Tongam, silakan Pak, yang perlu dilakukan masyarakat. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Antoni sangat tepat dan kami menyambung tambah sedikit. Jadi memang ada simplifikasi sebenarnya. Kalau masyarakat kita menerima tawaran dengan iming-iming imbal hasil tinggi dalam waktu cepat kaya, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah, kenali 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izinnya jangan diikuti. Yang kedua logis artinya adalah rasionalitas imbal hasil. Jadi contohnya di sini ya, seperti TikTok Cash, kita mendaftar dengan sekitar 5 juta, kemudian dapat 1 tahun 120 juta, apakah logis? Menurut kami tidak logis. Kemudian juga, kita juga harus melihat apakah benar ada orang lain yang membuat kita kaya. Tidak masuk akal sebenarnya. Sedangkan mereka juga mencari uang, susah payah. Kok kita dibikin kaya? Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi cek legalitasnya dan cek logisnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tongam dan Pak Anton. Pak Tongam dan Pak Anton jangan kemana dulu Pak, karena di kolom komentar itu banyak banget pertanyaan buat kita semua nih Pak. Aku saring dulu ya Pak ya, ini ada banyak. Jadi ada pertanyaan buat Pak Anton dan juga buat Pak Tongam juga. Tapi Sobat Kom, netizen, warganet yang sedang menonton Tok Tok Kominfo pada siang hari ini, jangan kemana-mana dulu dan subscribe channel YouTube Kemkominfo TV. Subscribe nih, diklik tombol merahnya, di hit that button, like, share dan juga komen. Dan kita langsung ajukan pertanyaan pertama nih untuk siapa nih? Aku naikin ya, bapak-bapak. Nah ini pertanyaan yang pertama nih dari Aditya Kencana. Biasanya berapa lama rata-rata waktu yang diperlukan pihak OJK dan pemerintah terkait pemblokiran aplikasi ilegal sejak aplikasi tersebut di launching, terutamanya SWI ini ya sepertinya ya. Silakan Pak Tongam. Ya, ini tergantung pada seberapa cepat kita mendapatkan informasi, karena pemblokiran itu sangat cepat kalau sudah masuk ke Kominfo. Jadi begitu kita mendapatkan informasi, kemudian kita klarifikasi, kita analisis, kita panggil, kita pastikan itu ilegal, kita sampaikan surat ke Kominfo dan dalam waktu cepat itu bisa diblokir. Oleh karena itu memang kecepatan kita mendapat informasi dan analisis dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sehingga bisa lebih cepat diblokir di Kominfo. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Itu jawabannya Mas Adit. Kemudian pertanyaan kedua kita buka. Nih Pak, kita naikin. Ya, pertanyaan kedua dari Nur Fauzi Bintaro Tangsel. Wah, siap. Bagaimanakah pendapat Kominfo tentang Fitup jika resmi dilegalkan di Indonesia? Dan akan adakah feedback yang luar biasa tersendiri untuk Fitup? Nah, Pak Anton nih Pak, gimana nih Pak jawabannya Pak? Iya, terima kasih. Ini Mas Nur Fauzi barangkali ya? Oh iya, Mas Nur kayaknya nih. Enggak, saya di Tangerang nih. Oh, siap. Tadi sudah jelaskan sebetulnya oleh Pak Tongam, Fitup ini kalau dia sudah memenuhi perizinannya semua dan tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap tadi yang misalnya bisnis plan-nya itu tidak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu kan sesuatu yang bisa dibuka lagi nanti, namanya dinormalisasi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya sepanjang mereka telah
memenuhi aturan perundangan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran lagi diblokir lagi. Siap. Seperti itu, Mas Nur. Siap. Berarti yang penting ya asalkan itu udah memenuhi syarat, legal dan sesuai dengan undang-undang, pasti bisa dibuka lagi blokirnya seperti itu Pak Anton ya. Ya. Tapi kalau melanggar lagi ya diblokir lagi. Jadi Nah. jangan sampai melanggar undang-undang nih atau hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya nih Pak, kita naikin ya Bapak-Bapak, kita naikin pertanyaan ketiga dari Robi Prasetyo. Apakah bisa pemerintah membuat web terintegrasi dari beberapa kementerian yang tergabung di Satgas Waspada Investasi yang selalu update dan dapat diakses oleh masyarakat untuk daftar perusahaan yang legal? Gimana nih Pak Anton? Dan juga Pak Tongam, silakan Pak. Ya, Pak Anton dulu, silakan Pak. Ya, Boleh Pak? saya pikir ini suatu usulan yang baik ya. Tetapi sebetulnya di berbagai kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi itu bisa dicek sebetulnya mana-mana yang legal. Bahkan ada di siaran pers yang disampaikan oleh Satgas Waspada Investasi untuk fintech-fintech atau yang diusulkan untuk diblokir Kominfo yang artinya yang ilegal gitu, ada di sana. Jadi ini mungkin menjadi pertimbangan juga bagi kita SWI nanti Pak Tongam ya, bisa dipelajari untuk plus minusnya. Terima Ya kasih. benar Pak Antonius. Jadi memang benar ini suatu cita-cita kita sebenarnya. Tapi memang ini